Laba ditahan merupakan akumulasi laba bersih perusahaan yang belum dibagikan kepada para pemegang saham sebagai dividen. Faktor yang menaikkan laba ditahan antara lain rugi bersih, penyesuaian tahun sebelumnya, dividen, serta transaksi saham treasury. Lalu, faktor yang menurunkan laba ditahan antara lain laba bersih, penyesuaian tahun sebelumnya, serta penyesuaian reorganisasi semu. Dividen merupakan transfer sejumlah nilai dari perusahaan kepada pemegang saham atau pembagian laba ditahan kepada para ekuitas pemegang saham, biasanya berupa aktiva perusahaan seperti kas dan non-kas. Jenis dividen, yaitu tunai, properti, skrip, likuidasi, dan saham. Dividen tunai merupakan dividen yang dibayarkan kepada para pemegang saham berupa uang tunai. Dividen properti merupakan dividen yang biasanya berbentuk surat berharga perusahaan lain yang dimiliki oleh perusahaan, persediaan atau aktiva lainnya. Dividen skrip merupakan janji tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan karena saldo kas yang tidak cukup. Dividen ini bisa berbunga, bisa tidak. Dividen likuidasi merupakan dividen yang sebagian merupakan pengembalian modal dan bukan dari laba ditahan. Dividen saham merupakan pembagian tambahan saham yang tanpa dipungut bayaran kepada para pemegang sahamnya sebanding dengan saham yang dimiliki. Ada dua ukuran dividen saham. Yang pertama, saham kecil, yaitu kurang dari 20% dari saham perusahaan yang diterbitkan, serta dicatat pada nilai pasar wajar. Yang kedua, saham besar, yaitu lebih dari 20 hingga 25% dari perusahaan yang diterbitkan, serta dicatat pada nilai nominal. Pembagian dividen ada dua, biasa dan spesial. Dividen biasa berupa saham yang jenisnya sama. Dividen khusus berupa saham yang jenisnya berbeda. Beberapa harga yang dapat digunakan untuk mencatat dividen saham antara lain: dividen dicatat sebesar harga pasar saat saham dibagi. Dicatat sebesar nilai nominal yang ada saat saham dibagi. Lalu yang terakhir, dicatat sebesar harga jual sahamnya sehingga jumlah agio disagio sama. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemecahan saham atau stock split antara lain: yang pertama, mengurangi nilai pasar saham. Lalu, tidak ada jurnal dicatat untuk pemecahan saham, serta menurunkan nilai nominal dan meningkatkan jumlah saham.
Ada 4 format penyajian laporan ekuitas pemegang saham, yaitu yang pertama, saldo pada awal periode, yang kedua penambahan, yang ketiga pengurangan, dan yang keempat saldo pada akhir periode.